Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? I hope you are all fine. Perkenalkan, nama Ibu Naura Adila Sujono dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang Ibu yang akan menemani kalian untuk belajar. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang we can do it and we will do it. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, kita harus tahu dong kompetensi dasarnya atau basic competence-nya. Untuk KD 3.2, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemauan dan kemampuan melakukan suatu tindakan, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan untuk yang 4.2, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemauan dan kemampuan melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. And also, we have to know learning purpose. Kita harus tahu tujuan pembelajarannya dong. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks memaparkan kemauan melakukan suatu tindakan. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan dalam memaparkan kemauan untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan yang digunakan orang sekitar perihal kemauan melakukan tindakan. Yang keempat, siswa dapat mengungkapkan kemauan untuk melakukan tindakan dalam bentuk tulisan. Dan yang kelima, siswa dapat mengungkapkan kemauan untuk melakukan tindakan dengan orang sekitar dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah, untuk materi di sini, expressing willingness and unwillingness. Expressing di sini memiliki arti mengungkapkan. Willingness memiliki arti kemauan melakukan suatu tindakan, dan unwillingness memiliki arti ketidakmauan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, kita akan belajar tentang expressing willingness dan unwillingness, atau mengekspresikan kemauan dan ketidakmauan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, willingness berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan unwillingness berarti ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Untuk willingness, kita bisa menggunakan kata will atau would. Dan untuk unwillingness, kita bisa menambahkan not di belakangnya, jadi will not atau would not. Dan will dan would di sini memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Will atau will not digunakan dalam bentuk present atau waktu present atau waktu sekarang. Dan untuk would atau would not digunakan untuk waktu lampau atau past time. Nah, ini ada pola umumnya, ada 3 pola umum. Untuk yang willingness, subjek plus will atau would plus verb 1 atau kata kerja 1. Dan yang untuk unwillingness-nya, subjek plus will atau would plus ditambah not di belakangnya plus verb 1 atau kata kerja 1. Dan untuk asking willingness atau untuk kalimat tanyanya, will atau would diletakkan di depan plus subjek plus verb 1 atau verb 1. Kita langsung ke contohnya ya. Contohnya penggunaan will and will
will not atau won't. Untuk yang willingness-nya, she will come to your birthday party, atau artinya dia akan atau mau datang ke pesta ulang tahunmu. Dan yang untuk unwillingness-nya, she will not atau won't come to your birthday, yang artinya dia tidak akan atau tidak mau datang ke pesta ulang tahunmu. Dan untuk contoh penggunaan would and would not atau wouldn't, yang pertama untuk yang willingness-nya, Doni would come to my home, atau Doni akan datang ke rumahku. Jika dirubah menjadi unwillingness, kita bisa menambahkan not di belakangnya menjadi Doni would not come to my home. Atau contoh lainnya untuk unwillingness-nya, Ririn would not atau wouldn't take part in the competition. Atau artinya, Ririn tidak akan menjadi bagian dalam lomba. Nah, untuk asking someone willingness atau kalimat tanyanya, kan polanya will atau would digunakan di depan, plus subject, plus verb one atau kata kerja satu. Dan for asking willingness, will and would have a different meaning. Maksudnya itu, penggunaan will dan would itu memiliki arti yang berbeda jika digunakan dalam asking someone willingness. Untuk will digunakan untuk with people who are close or familiar, atau dengan orang yang sudah dekat dengan kita atau sudah akrab dengan kita. Untuk penggunaan would itu digunakan with respect people or people we just meet, atau orang yang kita hormati atau orang yang kita segani, atau orang yang baru kita temui. Nah, untuk contohnya, will you go to Tina's house with me? Maukah kamu pergi ke rumah Tina denganku? Itu untuk yang sudah akrab sama kita ya. Dan untuk yang would you teach me about this material? Maukah Anda mengajariku tentang materi ini? Itu jadi would di sini untuk yang versi sopannya. Nah, udah ke conclusion nih. Jadi kesimpulannya untuk materi pertemuan kali ini, yang pertama, willingness adalah ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan atau kesiapan untuk melakukan sesuatu. Atau kita bisa menggunakan will dan will not tadi, atau would not. Dan juga will and would for asking someone willingness used for someone who are close and someone who respect. Atau will dan would di sini untuk asking someone willingness-nya itu digunakan untuk orang yang sudah dekat dengan kita dan untuk orang yang kita hargai. Jadi ada perbedaannya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya. Selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.